Rabu, 21 Januari 2015. Sebuah rumah di sisi lorong sempit Jalan Gedong Panjang 1, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, menebar gegar. Banyak polisi tumpah ke situ. Kabar maut meruyak dari rumah itu. Seorang penghuninya mati. Namanya Sofia Raharja. Biasa juga dipanggil Emak. Umurnya sudah uzur, 84 tahun. Jalan kematian sang perempuan renta dipastikan tak wajar. Dibunuh. Saat ditemukan jasadnya, tangan dan kakinya terikat. Wajahnya terbungkus selimut. Dan mulut Emak disumpal handuk kecil. Polisi berhibuk menghimpun bukti, petunjuk, dan keterangan saksi-saksi. Bahkan anjing pelacak juga diminta mengendus jejak pelakunya. Sesiapa yang mengenal Sofia Raharja atau Emak, serta-merta bakal mengutuk pembunuhnya. Soalnya, tak cuma sudah lanjut usia, Emak Sofia juga tak berdaya. Sehari-hari ia sudah tak lagi bisa berjalan lantaran patah tulang kakinya. Nyata-nyata, peristiwa pembunuhan terhadap perempuan renta lagi pula sedang sakit. Pada saat kejadian kan anak saya bangun balik lagi jam 6.15 kan. Terus dia dengar ada suara orang nangis-nangis panggil-panggil nama saya gitu, Ceri gitu kan. Terus dia takut, dia balik lagi ke kamar. Kita ada di kamar memang sama anak saya yang lagi ini gitu loh. Dia balik, dia bilang, "Mah, kirain tuh temen saya nangis-nangis tuh mah di bawah, kenapa?" gitu kan. Terus saya telepon cepet-cepet sama dia. Rupanya tuh si Mbak lagi duduk di proses, diikat tangannya sama kaki, terus mulutnya kayak dikakban gitu loh. Nah, lantas kita panik, lihat gitu pasti ini ada kejadian apa gitu loh, perampokan atau apa gitu kan. Saya cepet-cepet cari mama saya kan memang nggak bisa jalan kan, kakinya patah gitu tulangnya kan. Nah, jadi kita cepet-cepet melihat orang tua itu udah terikat, kakinya, tangannya dengan kondisi terikat, sama kepalanya dibungkus sama selimut biru. Itu posisi di mana, Bu? Di kamar. Lagi posisinya miring. Biasa kan kalau tidur kan lurus gitu kan. Ini miring gitu loh. Jadi kayak orang berontak gitu keseret ke sebelah kiri gitu arahnya. Ada dua temuan kejadian kriminal di dalam rumah. Satu, Mak Sofia mati di kamarnya. Dua, Nurjana, sang pembantu rumah tangga, diikat di depan pintu kamar mandi. Mulut Nurjana juga dikunci plaster. Sigi polisi menyimpulkan ada kejanggalan. Didapati pintu rumah tak rusak, pun dengan anak kunci masih menggantung. Pintu tidak rusak dan kunci tetap menempel di pintu. Jika korban turun dari atas, melihat dua orang disekap ini, tidak ingin melapor kepada kepolisian Polsek Tambora. Namun beliau melihat kuncinya, pintunya sudah terbuka dan tidak ada kerusakan dan kuncinya melekat di pintu. Sudah ada orang-orang yang dicurigai. Sampai saat ini sudah ada orang yang dicurigai, sudah melakukan. Kejanggalan lain datang dari keterangan Nurjana. Si pembantu rumah tangga mengaku tak tahu menahu soal kematian Emak. Padahal dengan sekaligus sebagai perawat Emak, Nurjana hampir selalu berada dalam kamar Sofia Raharja. Nah, dia bilang gitu, saya langsung tanya dia, saya bilang, "Ini kenapa Nur, kok bisa sampai kayak gini?" gitu kan. "Itu si Emak kenapa?" "Saya nggak tahu, Ci." "Masa kamu nggak tahu?" Saya bilang gitu, "Kamu kan sekamar sama dia gitu kan." "Iya benar, saya nggak tahu." Dia bilang gitu. "Kamu paling nggak kan denger?" Dia bilang mukanya ditutup sama anduk gitu kan, anduk kecil gitu. Saya bilang, "Setidaknya kamu denger dong, kamu tahu gitu kan." Si Emak itu maksudnya saya si Emak itu siapa yang ngerjain gitu loh, siapa yang ngelakuin ini semua gitu, karena pakaian semua udah pada berantakan kan. Perempuan renta 84 tahun Sofia Raharja alias Emak ditemukan mati mengenaskan. Nurjana, sang perawatnya, mengaku tiada tahu sama sekali. Bersama kematian Sofia Raharja, raih pula duit 7 juta rupiah, perhiasan emas, dan beberapa HP. Cerita macam apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian perempuan uzur itu?
Kematian Sofia Raharja alias Emak yang membawa kejanggalan menemu jawabannya. Kerja polisi akhirnya menuntun pada 4 tersangka, 3 lelaki dan 1 perempuan. 3 lelaki, Elvis Ferry Kaspari, Budi Haryanto, dan Sodikul Amin. Yang mengagetkan, si perempuan sematawayang ternyata adalah otak komplotan ini. Ialah Nurjanah, si pembantu rumah tangga sekaligus perawat korban Sofia Raharja alias Emak. Nurjanah, bukankah ia dibekap plester dan diikat di depan pintu kamar mandi? Ternyata, semua itu tak lebih dari tipu muslihat demi skenario kejahatan komplotan sempurna terlihat. Barang-barang rampokan disita lagi sebagai barang bukti. Ada duit 7 juta rupiah, perhiasan milik korban Emak, dan beberapa HP. Uniknya, kedok muslihat kawanan Nurjanah terbongkar lantaran HP Nurjanah juga ikut digasak komplotan. HP ditaruh di kamar korban Sofia Raharja alias Emak. Ditanyakan di mana kronologisnya ada handphonenya. Dia mengatakan handphone saya sedang dicas di kamar bawah, yaitu di kamar Ibu Sofia yang meninggal ini. Kemudian kita yang tim di TKP, kita mengecek, ternyata nggak ada handphone itu. Nah, karena nggak ada, kita udah mulai curiga nih. Jadi kita menanyakan nomor handphone Bu Nurjanah ini berapa. Ketika diberitahu langsung kita cek pos. Kemudian hasilnya di Tangerang. Jadi kita mempunyai indikasi bahwa handphone korban ini dibawa oleh pelaku. Sehingga tim kita bagi 2. Satu tim mengejar ke Tangerang, Ibu Nurjanah ini, pembantu ini dibawa ke Tangerang, dan satu lagi masih olah TKP. Nah, ketika sampai di Tangerang, dengan menggunakan cek pos dan LDF, kita 10 jam berhasil kita tangkap pacarnya pembantu ini, namanya Elvis. Setelah kita tangkap Elvis, kita kembangkan lagi 8 jam kemudian di wilayah Tambora di 2 tempat. Ini kita dapat menangkap pelaku namanya Budi dan Amin. Keterangan mereka bertiga menunjuk pada seorang Nurjanah sebagai otak kejahatannya. Rangkaian cerita kian benderang terbaca, manakala belakangan terungkap bahwa Elvis Ferry Kaspari punya hubungan asmara dengan Nurjanah. Elvis, pacar Nurjanah. Klop. Motifnya adalah pembantu ini atas nama Nurjanah ini, dia merasa tertekan di rumah itu karena sering dimarahi, dan dia juga merasa gajinya kurang dan makan juga susah di rumah tersebut, sehingga dia melapor kepada pacarnya Elvis bahwa kondisi dia begitu di rumah itu. Kata Elvis ini, kalau gitu kita rampok saja ini ya, rumahnya. Jadi mereka mulai dengan perencanaan. Inilah aktornya, pembantu dan pacarnya. Udah niat, cuman ngebunuh saya nggak ngerencanain, Pak. Saya dengar keluhan dia sakit hati, ya saya gimana ya, kata saya pendapat gini. Saya bilang, ya udah kalau mau, kamu maunya bagaimana? Mau dirampok apa gimana? Terus ya udah, kata dia, ya udah terserah, ya kan. Langsung udah. Apa kabar? Gimana keadaannya? Belum ada perubahan sih, masih begini-gini juga. Terus gimana? Kalau kamu kata berhenti nggak bisa. Terus mau diapain? Apa mesti dirampok aja? Ada sih perhiasan sama duit 7 juta. Tapi tahu orangnya jangan dibunuh ya, Pi ya. Nah kalau gitu, nanti malam siap-siap deh. Apa yang sampai deh? Tapi mau ke tempat temen dulu. Di Morangke. Nanti, tapi malam nanti malam datang lagi kemari. Ya, sudah ya, Pi. Yuk. Ya amatnya kan Mas. Iya, iya mas. Baru 2, biasanya udah 3 jam segini. Bagus sih, tadi bos satu. Nganter apa deh? Ke kota.
Telepon bang. Kenapa sih? Ih, Mami pusing nih. Lo kok bisa begitu? Gak punya uang. Mau makan juga susah. Sini ya. Ada deh. Saya sudah sama tujuannya. Ya? Mami tungguin. Ya. Gak ada papi. Nurjanah, pembantu rumah tangga yang mendalangi perampokan sekaligus pembunuhan terhadap majikannya Sofia Raharja alias Emak. Nurjanah sejatinya bukanlah perempuan lugu. Perempuan 34 tahun ini kenyang pengalaman bekerja sebagai pembantu rumah tangga, gonta-ganti majikan. Sedari medio Oktober 2014, Nurjanah bekerja di rumah Sofia Raharja. Sebagai pembantu rumah tangga, merangkap perawat Mak Sofia yang sudah renta 84 tahun. Bayarannya saban bulan 1,5 juta rupiah kotor. Kotor? Ya, lantaran menurut pengakuan Nurjanah, ia tak dapat makan yang memadai. Ia mesti keluar duit jadinya. Nur, kamu lagi ngapain? Lagi beres-beres sama cuci piring, Ci. Tolong ya, Emak kasih makan sama teh manis hangat. Saya mau pergi kerja, sambil nganterin anak sekolah ya. Iya, Ci. Makasih ya, Nur. Iya. Ya Ibu Sofi sih biasa aja, namanya juga nenek-nenek kan bawel. Kadang bawelnya itu bikin suka jengkel. Ya bawel kalau dia nyuruh apa-apa ya harus dijalanin. Kalau mau suruh beli apa-apa kan harus kita jalan dulu. Nggak langsung otomatis ada lah, Pak. Kalau Ibu Sofi jarang bikin sakit hati, cuman anaknya aja. Nurheni sama cucunya. Ya kalau marah kan kadang kadang cucunya juga gini. Marah cuman sebentar doang, marah cuman nggak ada ini, nama saya cuman ditanggap biasa, cuman ditaruh di dalam hati sama saya, Pak. Di bulan keempat bekerja, Nurjanah kian tak betah saja. Gaji yang dirasanya cekap, musababnya. Kan saya kan kadang cerita, Pak, di situ enak nggak enak sih enak, cuman kan gaji nggak sebandingkan. Kadang ngurusin neneknya, ntar udah itu ngurusin rumah, makannya apanya kan kita semua. Tapi yang diurusin ini nggak disediain sayuran, cuman ada nasi aja, Pak. Kadang ibaratnya kalau orang ngopi kan harus disediain kopi, apa ini emang nggak ada, Pak. Gitu. Kalau makan kan paruhan sama si nenek, sayur kayak apa kayak paruhan sama si nenek. Kalau saya punya duit kan dari pacar saya, beli sayuran. Nurjanah mengandalkan duit bantuan dari pacarnya, Elvis Ferry Kaspari. Lantas, bagaimana cerita pertemuan mereka? Cerita cinta Nurjanah dengan Elvis Ferry Kaspari diretas berkat jasa telepon salah sambung. Elvis salah pencet nomor. Tersambunglah ia dengan Nurjanah. Halo? Boleh kenalan nggak? Ya, sama aku Elvis. Saya Nurjanah. Kerjanya di mana? Saya kerja di Angke. Kita ketemuan yuk, mau nggak? Mau ngajak ketemuan? Boleh. Ntar aku telepon lagi ya. Ya. Dadah. Saling balas rayuan serta kelakar di udara menyemikan cinta mereka. Elvis dan Nurjanah kasmaran. Hati Nurjanah akhirnya tertambat pada Elvis. Nurjanah tak peduli, Elvis mengaku sudah beristri dan beranak satu.
yang tadinya awal itu yang telepon pertemuan itu sampai setahun ini saya hubungan sama dia. Dan saya juga emang suka sama dia, cinta lah, terus terang cinta lah sama dia. Di Mabuk Cinta, keduanya memiliki panggilan mesra, Papi Mami. Si Mami selalu melempar curhat kepada si Papi. Si Papi kemudian bikin si Mami makin cinta mati dengan rutin mengirim duit. Ya amatnya Banten bang. Iya, iya bang. Baru 2, biasanya udah 3 jam segini. Bagus sih, tadi bos satu, mantel kemana tadi? Ke kota. Telepon bang. Halo. Kabar nih? Sih, pusing nih. Oh, kok bisa begitu? Gak punya uang. Mau makan juga susah. Sini ya. Oke. Kita datang dulu. Mami tungguin. Ya. Ada papi. Mau pacar bang? Ya, teman. Bang, pacar kali. Ya, gitu dah. Asik. Bang, giliran ente bang. Bang, mau kemana? Kemana? Kemana sana? Kemana? Iya, kita ke pasar. Pasar. Ke pasar bang. Jangan ngebut-ngebut. Ntar dulu, hidupin dulu. Enggak, maksudnya gini, kan di situ enak nggak enak, dapat makan ya cukup, kata saya dapat sih makan, cuman sayurnya kadang kita beli sendiri, kata saya gaji segitu nggak cukup, 1,5. Iya, terus bagaimana? Ya habis bagaimana, kalau aku nggak punya duit kan otomatis saya nggak makan. Kadang dia nganterin seminggu sekali ke tempat saya kerja, ngasih duit. Papi. Ya, bisa jalan. Sama istri. Aku maunya kok belum punya istri, belum punya anak. Cuma lagi dalam proses cerai aja. Jadi kerjaan ya, ada di rumah. Mau nggak? Nanti saya ngomong dulu sama Ci sekalian ganti baju. Siapa itu? Temen Ci, serem amat sih temen kamu. Iya Ci, saya mau minta izin keluar sama dia. Izin keluar? Iya, mau main sama dia. Oh, ya udah jangan malam-malam ya pulangnya. Iya Ci. Gitu ya Ci, ya. Udah sering, paling minta izin sama bosnya, dia minta izin nemuin saya jalan sampai mau jam 9 atau jam 9 lewat saya pulangin lagi, udah saya pulang, udah terus aja begitu. Nurjanah merasa mendapat sosok lelaki yang melindungi dan mengerti posisi malang dirinya. Namun, belakangan kesal terhadap majikannya kian menjadi saja. Puncaknya, Nurjanah minta Elvis merampok si majikannya itu. Halo, Ti. Apa kabar? Gimana keadaannya? Belum ada perubahan sih, masih begini-gini juga. Terus gimana? Kalau kamu kata berhenti nggak bisa. Terus mau diapain? Apa mesti dirampok aja? Ada sih perhiasan sama duit 7 juta. Tapi tolong orangnya jangan dibunuh ya, Pi ya. Ya kalau gitu, nanti malam siap-siap deh. Kakak dan saudara deh, tapi mau ke tempat temen dulu. 5 orang deh. Tapi malam nanti malam datang lagi kemari. Ya, sudah ya, Pi. Yuk. Ya tapi gimana Pi, Mami udah nggak betah nih, udah nggak betah di sini. Terus mau kamu bagaimana, kata saya nih. Saya mau keluar aja. Terus kamu kalau keluar dikasih nggak? Enggak, kata si Mami nih. Ya terus selanjutnya maunya bagaimana yang sebenarnya, kata saya. Enggak Pi, di sini kan ada emas, ada uangnya, begitu. Terus bagaimana kalau ada itunya? Ya Mami ini aja, itu Papi rampok aja. Ntar ini diatur dah rencananya. Kamu bisa nggak main sama Papi nih? Cara ngatur dalamnya sama luar.
Ya bisa, boleh sekalian lah kalau emang itu gampang nih, biar kalau udah kejadian kan papi juga enak, bisa ketemu di luar, mami juga bisa mungkin dipecat atau gimana ya kan. Itu udah itu dia bilang ya udah kapan kamu mau, ya terserah, kata ya udah ntar papi atur nih sama teman papi, ada 2 orang, saya gituin, kapan kamu mau papi telepon siap ya. Ya udah. Halo, Ti. Apa kabar? Gimana keadaannya? Belum ada perubahan, Ti. Masih begini-gini juga. Terus gimana? Kalau kamu kata berhenti nggak bisa. Terus mau diapain? Apa mesti dirampok aja? Ada sih perhiasan sama duit 7 juta. Tapi tolong orangnya jangan dibunuh ya, Ti ya. Ya kalau gitu, nanti malam siap-siap ya. Kakak jangan sampai robek. Pasti mau ke tempat teman dulu. Nurjanah minta pacarnya, Elvis Ferry Kaspari, untuk merampok majikannya, Sofia Raharja alias Emak. Kesal digaji cekak, jadi pemantiknya. Atas nama cinta, Elvis menyanggupi. Elvis lantas mengajak 2 temannya yang punya pengalaman merampok. Sodikul Amin dan Budi Haryanto namanya. Awalnya si Elvis itu SMS. Ada gambaran, mau nggak gambaran apa gitu, sama perhiasan, gimana tempat booking gua katanya. Itu cara kerjanya gimana, kata Elvis. Ntar ini masalah pintu udah dibuka sama booking. Terus kapan? Ya udah tunggu dulu, ntar ini gua ngontek booking dulu. Nah, udah itu nggak lama SMS lagi, gimana kalau ntar malam? Ya udah ketemu di mana? Modal kereta angket. Wah, Elvis nih. Halo. Halo. Ya, ini di mana? Lagi arah pulang nih. Nggak bisa nggak bantu gua? Ada apa? Lo datang aja ke samping ke kereta api Angke. Iya, boleh. Kapan? Sekalian bawa si Budi. Ya udah, gua cabut deh. Ya udah ya. Oh, Ben. Lama nungguin? Lama, dari tadi udah kepanasan. Macet, jalan. Ya bang? Iya. Ini ngomong-ngomong, saya diajak ke sini, ada apa nih, rencana apa nih? Ini begini, booking gue nih ngeluh mulu sama gue. Katanya majikannya pelit atau gimana gitu. Oh. Jadi kata dia, kita harus kerjain rumahnya, kita ngerampok. Iya. Mau nggak? Ayo saya bang. Ayo aja. Oke. Setuju bang ya? Kapan rencananya? Ntar malam jam 1. Jam 1? Ya. Malam nih. Gimana nih? Diantar atau gimana saya nih? Ya nanti gua antar sampai ke rumahnya. Ya, boleh tuh ya bang. Sampai depan rumahnya. Karena kan gua masak sono, tetangga situ tahu semua. Pada kenal gua karena gua kan sering apel kalau minggu. Nanti gua antar sampai depan rumahnya, gua tunjukin rumahnya. Nah, terus gua balik lagi. Nanti gua tunggu di sini. Oke. Kita bagi hasil di sini. Siap. Ya udah, gitu aja ya. Oke. Rencana dirancang rapi.
Nurjanah yang pegang kendali. Mi, ini mau kejadian nih. Dia bilang, Mi, nanti malam jam sekian kamu siap-siap, handphone jangan sampai lowbat, kamu jangan sampai tidur lelap. Kan saya gituin. Pokoknya ntar papi sama teman papi mau datang. Papi juga mau nemuin dia dulu di Angke, nungguin dia di Angke. Kalau papi udah ketemuan sama dia nih, papi langsung jalan nih ke arah kamu lagi balik. Langsung ketemu kan, saya ngajak Budi mau kan berangkat langsung berdua, ketemu di rel kereta Angke bertiga, langsung diantar ke gangnya, diunjukin ini rumahnya, langsung masuk. Nah si Elvis nggak tahu langsung kemana, nah, saya langsung masuk berdua. Pintu rumah sengaja tak dikunci Nurjanah, menunggu Budi dan Amin beraksi. Skenario tipu muslihat dijalankan. Nurjanah berlagak juga jadi korbannya. Ia diikat, mulutnya dikunci plester. Rencana berjalan mulus lantaran Cherry, putri Mak Sofia, terus pulas di kamarnya di lantai atas. Cherry bersama dua anaknya. Budi dan Amin pesta pora menggasak harta keluarga Sofia. Khawatir kepergok, mereka menyasar si perempuan renta. Mak Sofia yang sedang tidur lelap diikat. Rencana berantakan lantaran Mak Sofia terjaga. Ia berontak. Reaksi yang mengantarnya pada kematian. Ini kan langsung menuju ke korban. Si Budi nutup mulut, saya ngikat kaki kan, namanya jaga-jaga, diikat kaki sama si Budi ngikat tangan, terus belum berontak, ini belum bangun kan. Si Budi pas buka itu bangun berontak, terus ininya lepas lakban yang di mulut, baru saya ikat pakai itu selimut. Duit tunai, perhiasan, dan beberapa HP digondol dua perampok itu. Cuman dari lemari satu itu Aja. cuman duit sama perhiasan 7 juta. Setelah si nenek itu meninggal, di tempat tidur atau di bawah? Nggak tahu si nenek itu meninggal apa enggak, masalahnya waktu keluar masih hidup. Teman-teman, gimana? Keras ya? Udah diberesin, tenang aja. Mana sih? Hasilnya nih, perhiasan, ya, uang 7 juta, Apa? jam tangan, HP. Nah, terus si intinya sih, itu gimana? Udah beres semua. Udah kita tangkap ya, Bang ya. Nggak masalah ada itu. Tahu deh itu Pak, tahu mati tahu kagak. Ini uang kita bagi tiga aja ya. Oke. Oke. Ya, makasih ya. Nah, sekarang ini tinggal perhiasan. Gimana kalau bawa dulu, nanti besok pagi itu berada dijual, kita cap bagi 3 aja. Iya. Setuju? Iya deh. Oke ya kan? Ya percaya ya. Oke. Saya balik dulu ya. Ya, makasih ya. Oke. Ya, oke. Setelah dibagi 3, mereka pisah ke sini ke Tangerang. Itulah waktu kita cek pos dari Tangerang dan kita menangkap. Elvis Ferry Kaspari terkejut. Ia tak mengira polisi bisa cepat melacak lokasi persembunyiannya. Elvis sempat menduga Nurjanah lah yang buka mulut kepada polisi. Soalnya,
saat di kantor polisi sudah ada Nurjanah lebih dulu. Yang ketangkap duluan kalau dari cowoknya saya. Saya juga kaget itu. Di tim besarnya pada nangkep kok bisa tahu. Saya curiga ya kok mungkin. Pas saya sampai di sini nih tempat nampung kamar. Boken udah diinterogasi di dalam. Kalau saya baru hari itu aja. Ya dihukum yang seberat-beratnya lah. Saya udah kehilangan orang tua saya gini kok. Udah gitu, maksudnya gini, sadisnya gini loh. Orang tua saya tuh nggak bisa jalan. Kenapa harus diiniin seperti ini gitu dia? Sudah diberesin, tenang aja. Ini perhiasan, ya, uang 7 juta. Sampai jam tangan sampai. Oh. Itu gimana? Udah beres semua. Sudah kita bawa ke pihak ya. Masalah ada itu. Tahu deh itu mah, mati tahu kagak. Tiada kejahatan yang sempurna. Polisi begitu percaya dengan teori ini. Dan di kasus perampokan yang membawa kematian bagi si pemilik rumah di kawasan Tambora, Jakarta Barat, teori bekerja sempurna. Skenario tipu muslihat yang sudah rapi dirancang komplotan Nurjanah terbongkar juga di ujung cerita. Nurjanah, sang otak komplotan, pura-pura ikut jadi korban. Ia diikat dan dibekap oleh 2 perampok yang notabene mitra kejahatannya. Dia kadang kata saya kan emang mau diapain, katanya kan saya izin berhenti juga nggak boleh. Kata dia udah, katanya mau diapain, katanya kan terserah, kata saya mau dirampok ya mau dirampok, emang ada apa aja, kata ada uang mau pensiun aja, tapi jangan sampai ngebunuh, kata saya. Tapi melanggar dari omongan saya malah kebunuh. Nurjanah, si pembantu rumah tangga, Hafiz Kasfari, pacarnya, Sodikul Amin dan Budi Haryanto disangkakan polisi merampok majikannya, perempuan renta Sofia Raharja alias Emak. Di atas semua itu, komplotan mencabut nyawa si perempuan 84 tahun. Skenario perampokan akal-akalan. Membantu tipu muslihat, majikan renta putus hayat. Iya, dari pengembangan ini sudah 4 orang pelakunya. Ini sudah habis, ini tidak ada yang lain. Nah, pasal 365 ayat 3, ancamannya 15 dan 20 tahun penjara. Ya dihukum yang seberat-beratnya lah. Saya udah kehilangan orang tua saya gini kok. Udah gitu, maksudnya gini, sadisnya gini loh. Orang tua saya tuh nggak bisa jalan. Kenapa harus diiniin seperti ini gitu dia?